Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sesuai dengan janji Ibu, pada setiap minggunya, Ibu akan membuat pembelajaran yang direcord. Jadi nih, buat kalian yang tadi terlambat masuk Google Meet, atau berhalangan hadir, ataupun izin atau sakit, kalian bisa memanfaatkan ini untuk mengejar pembelajaran. Nah, pada minggu kemarin, kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang tulang, sendi, dan otot. Khusus untuk hari ini, kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Tidak usah kita tunggu lama lagi, Ibu akan langsung share screen. Oke, gimana anak-anak? Sudah bisa lihat? Nah, ini dia topik kita hari ini. Movement disorder atau gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Ibu ingatkan lagi bahwa di dalam biologi, sistem itu pasti menyangkut dengan sistem organ, kumpulan organ-organ. Nah, organ dalam sistem gerak itu ada 3 ya, ada tulang, sendi, dan otot. Jadi pasti gangguan dan kelainan yang akan kita bahas hari ini menyangkut dengan ketiga organ tersebut. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan setelah pertemuan hari ini, kalian bisa mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak dan juga bisa mendeskripsikan upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, sekarang bisa kita lihat di slide, di sini ada 3 kolom. Ya, kolom pertama itu merupakan nama-nama gangguan pada tulang, sedangkan kolom yang di tengah menunjukkan gangguan pada sendi, dan yang terakhir itu menunjukkan gangguan pada otot. Ini termasuk banyak, tapi kalau misalnya kita buat singkatan seperti ini, maka pasti akan lebih mudah untuk menghafalnya. Sebenarnya penyakit pada gangguan tulang, sendi, dan otot itu sangatlah banyak. Kalian bisa cari dari buku, bisa dari YouTube, atau dari internet. Cuma di sini Ibu kasih beberapa saja. Oke, yang pertama gangguan pada tulang. Kita kasih singkatan SKL-Prof. S-nya skoliosis, K-nya kifosis, L-nya lordosis, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada singkatan ARD, ART, itu untuk mewakili gangguan pada sendi. R-nya artritis, D-nya dislokasi. Lalu yang terakhir, untuk gangguan pada organ otot, kita beri singkatan A-nya atrofi, H-nya hipertrofi, K-nya kram, T-nya tetanus. Oke. Nah, Ibu yakin di antara kalian semua pasti ada yang mengalami 1 atau 2 penyakit yang ada pada slide ini. Coba sekarang kita cari tahu ya, apa aja sih gangguan yang Ibu maksud? Kita masuk ke gangguan pada sistem tulang yang pertama. SKL-Prof. S-nya skoliosis. Sekarang bisa kalian perhatikan gambar di depan, di sini ada seseorang yang berdiri memunggungi kamera. Gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini ada yang janggal. Karena kalau orang normal itu tulang belakangnya lurus gitu kan. Sedangkan ini seperti apa? Dia cenderung miring ke kanan. Nah, kelainan bentuk tulang belakang yang bengkok ke samping kanan atau kiri kita sebut sebagai skoliosis. Kenapa bisa seperti ini? Ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah. Jadi duduknya itu dia cenderung miring ke salah satu sisi saja. Misal cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan. Nah, bisa juga ini terjadi jika ia mengangkat beban pada salah satu bahu atau lengan seperti itu. Misalnya kayak gini, waktu dulu, waktu belum pembelajaran online ya, kalian kan biasa membawa tas dan buku ke sekolah. Misal nih, tas yang kalian bawa tuh penuh, sangat-sangat berat, tapi kalian hanya membawa tas dengan satu tangan saja, misalnya tangan kiri atau tangan kanan. Nah, hal itu sangat Ibu tidak sarankan, karena jika berlangsung cukup lama, itu bisa membuat tulang belakang kalian yang tadinya lurus menjadi melengkung atau membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri. Jadi, untuk mencegahnya, kalian diharapkan kalau membawa buluan itu rata, kiri dan kanan. Gitu ya.
Itu yang pertama, SKL Prof. Nah, yang kedua, SK. K di sini mewakili kifosis. Kalau di kehidupan sehari-hari, kita sih biasa sebut kifosis sebagai bungkuk ya, atau bongkok. Nah, sekarang boleh kalian lihat gambar. Nah, di situ Ibu sudah beri lingkaran warna kuning untuk menandai bagian tulang mana yang kita soroti. Nah, bedanya dengan skoliosis, kalau kifosis itu adalah kelainan bentuk tulang belakang bagian atas, nih, bagian atas yang cenderung melengkung ke belakang. Akibatnya seperti apa? Kalau misalnya kita normal gitu ya, ketika kita duduk seperti ini, tidak akan ada benjolan seperti ini nih, benjolan menyerupai lingkaran. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena tulang belakangnya itu cenderung ke arah belakang. Akibatnya, posturnya menjadi terlihat bongkok. Gitu. Terus selain kebiasaan duduk nih ya, bisa juga ini disebabkan karena sering mengangkat beban yang terlalu berat di punggung. Nah, di sini nih. Atau bisa juga karena kerapuhan tulang. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. SKL Prof. L. L di sini mewakili lordosis. Nah, Ibu yakin waktu kalian mungkin kelas 5 atau kelas 4 SD, pernah belajar tentang rangka, pasti pernah mendengar kifosis, skoliosis, dan lordosis. Gitu ya. Cuma sekarang kita ingatkan lagi supaya tidak salah dan tidak tertukar. Gitu ya. Nih, bedanya dengan skoliosis dan kifosis, kalau lordosis, bagian tulang belakang yang melengkungnya itu adalah di bagian bawah. Kan kalau yang tadi di atas ya, kalau yang ini di bawah. Dan melengkungnya kemana? Ke depan. Bawah, depan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktornya. Pertama, karena kebiasaan duduk. Lagi-lagi ya, kebiasaan duduk yang terlalu membusungkan dada. Ya, tahu kan membusungkan dada? Nah, lalu yang kedua bisa juga karena kehamilan. Misalnya ya, kalau misalnya hamil, itu kan ada beban yang cukup berat di bagian depan. Nah, beban tersebut secara otomatis membuat postur tubuh kita agak sedikit membusung. Nah, yang namanya hamil itu kan nggak sebulan 2 bulan, tapi 9 bulan. Nah, ada beberapa ibu hamil yang akibat kehamilan, ternyata setelah kehamilan, tulang belakangnya tidak kembali normal. Maka dari itu, ibu hamil kita sarankan untuk senantiasa mengkonsumsi susu agar kebutuhan kalsiumnya, vitamin D-nya cukup. Karena kalau misalnya tidak cukup, maka nanti dia akan rapuh dan dia akan berubah bentuknya. Seperti itu. Selain kehamilan juga bisa disebabkan oleh obesitas, bisa juga karena kerapuhan tulang, atau biasa kita sebut sebagai osteoporosis. SKL Prof. Sekarang kita masuk ke huruf P. P di sini mewakili penyakit yang bernama polio. Jadi story penyakit polio ini agak mirip ya dengan virus corona. Waktu dulu itu terjadi penyakit polio. Waktu itu belum ada polio. Jadi ada penyakit misterius, tidak tahu penyebabnya apa. Ternyata setelah ditelusuri ini disebabkan oleh virus. Waktu itu belum ada obatnya. Belum ada juga vaksinnya. Gejalanya seperti apa? Untuk orang yang sistem kekebalan tubuhnya cukup kuat, dia hanya merasakan gejala ringan seperti demam, kelelahan, pusing, sakit kepala, lemah, dan lain-lain lah ya. Tapi bagi orang yang sistem imunnya kurang kuat, yang kebutuhan nutrisinya juga tidak tercukupi, maka virus polio ini bisa menginfeksi sampai ke sistem saraf pusat. Bayangkan, sistem saraf pusat loh, otak dan tulang belakang. Secara otak dan tulang belakang itu kan pusat pengendali seluruh kerja yang ada dalam tubuh kita. Sel-sel, jaringan, organ, semua tuh terpacu dengan arahan dari sistem saraf pusat. Nah, kalau sistem saraf pusatnya kena, apa yang terjadi? Maka bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Maka dari itu, akhirnya setelah kejadian pandemi itu, dibuatlah vaksin polio. Maka ketika kalian ya mungkin berusia 4 tahun, 5 tahun di posyandu mengalami vaksin polio, itu yang ditetes lewat mulut. Pasti kalian pernah ngalamin kan? Gitu.
SKL Prof. Kita lanjut ke huruf R. Nah, R di sini mewakili penyakit yang bernama rakitis. Ini gampang banget, karena penderita rakitis itu bisa ditandai dengan bentuk kaki yang abnormal. Kan kalau normal dia seperti angka 11. Nah, kalau misalnya ini, dia membentuk menyerupai huruf O atau huruf X. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Nah, maka dari itu kalau penyakit rakitis biasanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di negara berkembang. Kalau di negara maju sih jarang ya. Kita bisa buat analogi nih, misal nih, ada bangunan. Nah, bangunan itu bisa berdiri dengan rangka-rangka besi. Kalau pondasi dan rangkanya tidak kuat, misal kurang semen atau kurang pasir, apa yang terjadi? Bangunan tidak akan kokoh. Maka lambat kelamaan dia akan menjadi reot, miring, tidak tegap. Sama halnya dengan manusia. Nah, vitamin D, fosfor, zat kapur itu tuh bagaikan semen dan pasir dan besi. Gitu. Nah, kalau misalnya zat kapurnya kurang, fosfornya kurang, vitamin D-nya kurang, maka perkembangan tulang juga menjadi terhambat. Maka dari itu, struktur tulang yang menjadi tidak kuat, jadi dia tidak kuat untuk menahan beban di atasnya. Akhirnya dia miring atau melengkung membentuk huruf O atau huruf X. Gitu. Kita lanjut ya. SKL Prof. R-nya udah, sekarang tinggal huruf apa? Huruf O. Nah, ini nih buat kalian yang suka nonton TV, yang korban iklan nih, pasti tahu banget apa itu osteoporosis. Ibu jamin deh. Nah, biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Sekarang bisa lihat aja nih di gambar. Ada perbedaannya nggak nih, kiri dan kanan? Kalau yang di kiri, tulang-tulangnya itu cenderung jarang-jarang, bolong-bolong gitu ya, banyak rongga. Sedangkan kalau yang bagus, yang di sebelah kanan, yang ini Ibu tandai ya. Nah, ini nih, tuh nggak kelihatan. Yang warna kuning nih. Nah, terlihat padat. Nah, semua sel dalam tubuh kita, baik itu sel tulang, atau sel otot, sel darah, apapun, itu punya usia hidup. Tidak selamanya sel itu ada di tubuh kita. Ketika sel tersebut sudah habis masanya, maka sel tersebut mati, maka digantikan dengan sel yang baru. Masalahnya, ketika usia kita semakin lanjut, proses atau kemampuan kita membentuk tulang yang baru itu menjadi lama, akhirnya menjadi lambat. Jadi pembentukan tulang lebih lambat dibandingkan pembuangan jaringan tulang yang lama. Akibatnya apa? Akibatnya struktur tulang kita menjadi kurang padat. Itu kurang padat, menjadi keropos, dan mudah patah. Maka dari itu ya, Ibu berpesan mulai dari sekarang tetap penuhi kebutuhan makan kalian. 4 sehat, 5 sempurna. Harus rajin minum susu supaya tulang-tulang kalian kuat. Gitu. Apalagi kalian lagi dalam masa pertumbuhan. Tadi udah SKL Prof. Berarti satu lagi ya, F. F ini apa ya? Fraktura. Atau biasa kita sebut sebagai patah tulang. Biasanya nih, ini terjadi akibat cedera olahraga. Misal nih, ada yang lagi main bola, terus sudah beradu, akhirnya dia mengalami benturan yang keras, di mana benturan itu lebih kuat dibanding kekuatan tulang. Maka dari itu dia mengalami cederanya patah tulang. Bisa juga terjadi karena kecelakaan, bisa juga terjadi karena jatuh. Gitu. Jadi Ibu berpesan harus hati-hati ya dalam berkegiatan. Karena jika kita sudah mengalami kecelakaan, nauzubillah min zalik ya, atau cedera, maka kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, fraktura ini merupakan patahnya sebagian atau seluruh tulang akibat benturan saat kecelakaan, berolahraga, atau jatuh, sehingga posisi atau bentuknya berubah. Contoh nih, di sini ada gambar. Yang pertama transverse. Di sini dia tidak terbagi menjadi dua, tapi sudah ada retakan bagian tengah. Nah, lalu ada juga yang bentuknya seperti ini, retaknya di tengah, memanjang. Ini stres namanya. Nah, ada juga yang sampai terbagi menjadi dua. Ini patah nih. Terus ada juga yang dia retak tapi di pinggir. Biasanya ini karena benturan ya.
Nah, terus ada juga yang sampai hancur. Gitu. Nah, semuanya ini termasuk ke dalam fraktura. Kalau usianya masih muda, nih ya, umur-umur kalian, itu insya Allah sangat mungkin untuk disembuhkan. Karena kan masih dalam masa pertumbuhan, sel-sel tulang masih aktif untuk membentuk gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lanjut usia, itu agak susah gitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati. Nah, SKL Prof. Berarti kita sudah membahas semua gangguan pada organ tulang ya. S-nya skoliosis, K-nya kifosis, L-nya apa? Lordosis, SKL Prof. P-nya polio, lalu R-nya rakitis, O-nya osteoporosis, dan F-nya fraktur. Berarti sekarang kita lanjut ke gangguan pada organ sendi. Di sini cuma ada 2 aja. Ibu kasih singkatannya ART. ART-nya artritis, sedangkan D-nya dislokasi. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Artritis. Nah, ini buat kalian nih yang nanti pengen jadi dokter. Kalau kalian ngelihat nama penyakit yang bagian akhirnya ada ada tistisnya, itu artinya penyakit tersebut adalah radang. Tapi yang berbeda adalah tempatnya. Kalau di sendi namanya artritis, kalau di lambung namanya gastritis, kalau di laring namanya laringitis. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, artritis itu apa sih? Ya radang sendi. Penyebabnya banyak. Gak cuma satu, bisa terjadi karena batu kristal asam urat yang menumpuk, bisa jadi karena infeksi bakteri, jamur, virus, proses penuaan, hingga penyakit autoimun. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu penumpukan batu kristal asam urat. Pernah dengar kalian asam urat? Pernah nggak? Pasti kalian sering dengar deh di kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih asam urat tuh? Nah, di dalam tubuh kita itu ada organ namanya ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, harusnya asam urat ini terbuang melalui urin, lolos dari penyaringan ginjal. Tapi apabila nih ya ginjal kita sedang berfungsinya ya kurang optimal, misalnya kita kurang minum atau apa gitu ya, akhirnya asam uratnya ini tidak terbuang gitu ya, tidak tersaring oleh ginjal dan dia berada di sistem peredaran darah. Nah, karena sistem peredaran darah itu nyambung kemana-mana, bisa dong nyambung ke sendi. Nah, apabila batu kristal asam urat ini menumpuk di sendi, maka dapat menyebabkan radang atau iritasi pada sendi. Biasanya nih ya, kalau sendi yang mengalami artritis itu bengkak, dia membesar. Seperti ini nih, gambar yang Ibu lihat kan nih, ini membesar nih. Ini karena ada peradangan di dalamnya. Bayangkan ya, kalau misalnya kita tidak mengalami radang, kita nggak tahu kalau tubuh kita nggak kenapa-kenapa. Allah menciptakan tubuh kita dengan sistem seperti ini supaya kita tahu, oh berarti ada yang nggak beres nih di badan kita. Berarti kita harus periksa kenapa kita demam, kenapa kita bersin atau apa. Itu semuanya adalah reaksi tubuh. Jadi kalian harus bersyukur karena kita diberi kemampuan untuk menunjukkan iritasi tersebut. Jadi tubuh kita melakukan perubahan. Lalu selain batu kristal, asam urat bisa disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri dan virus. Tentu kalau misalnya ada infeksi pasti dilawan kan sama sel-sel di tubuh kita. Nah, bentuk perlawanan sel-sel tubuh kita terhadap infeksi jamur, virus dan bakteri tersebut ditunjukkan dengan cara peradangan. Terus juga nih di dalam sendi kita, kalau kalian cari tahu lebih lanjut ya, sebenarnya di sini ada cairan sinovial namanya, atau bisa kita sebut sebagai pelumas lah ya, minyak gitu. Sama kayak oli di kendaraan bermotor. Oli kan digunakan untuk mengurangi gesekan mesin. Nah, sama yang namanya sendi kita bergerak itu senantiasa bergesekan, tok 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 tok. Nah, supaya tidak sakit, supaya nyaman, maka adalah cairan sinovial. Tapi sayangnya ketika usia kita bertambah, maka kemampuan kita untuk memproduksi cairan sinovial tersebut berkurang. Karena cairannya berkurang, maka ketika kita bergerak, itu rasanya sakit. Itu kalau proses penuaan. Dan yang terakhir bisa disebabkan karena penyakit autoimun. Pernah dengar penyakit autoimun? Kemarin ada nih, istrinya Anang tuh, itu kan sakit penyakit autoimun. Nah, dari namanya nih, autoimun. Imun.
Imun itu kan sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuh normalnya dia melawan zat asing, penyakit, gitu kan. Tapi ini justru sebaliknya, dia malah menyerang sel tubuh kita sendiri. Itulah penyakit autoimun. Jadi gini ya kesimpulannya, penyakit pada sendi yang pertama yaitu artritis atau radang sendi disebabkan oleh batu kristal asam urat, infeksi, proses penuaan, atau penyakit autoimun. Banyak penyebabnya, beda-beda. Gitu. Nah, lalu gangguan sendi yang kedua, namanya dislokasi. Atau kalau bahasa Indonesianya sih, lepas sendi. Namanya juga dislokasi ya, dislokasi. Berarti sendi tersebut berada di tempat yang bukan seharusnya. Nah, atau bisa kita sebut sebagai bergesernya sendi dari kedudukan semula. Kenapa bisa bergeser? Nah, karena ketika kita bergerak gitu ya, mungkin gerakannya terlalu aktif atau seperti apa hingga jaringan ligamennya sobek. Masih ingat gak ligamen itu apa? Di pertemuan pertama Ibu sempat membahas bahwa ligamen itu merupakan jaringan ikat yang mengikat tulang dengan tulang. Kan tulang tuh dia beda gitu kan, tapi disatukan dengan ligamen. Nah, ketika kita bergerak secara aktif, nah, ternyata gerakan kita tidak bisa ditahan oleh ligamen. Jaringan ikatnya robek. Kalau robek gimana dong? Ikatannya lepas. Maka dari itu sendinya bergeser. Ini bisa disembuhkan. Nah, kita sudah dua ya. Sudah dua organ yang kita bahas, yaitu tulang dan sendi. Sekarang kita masuk ke step terakhir nih, yaitu gangguan pada otot. Ibu kasih 4 aja. Sekarang coba deh, kalian perhatikan dulu gambar di slide. Di sini ada 2 gambar ya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, kelihatan? Nah, kalau yang di atas kita cek ya, itu ada kaki, tapi terlihat seperti tulang saja ya, kurus kerontang, dagingnya juga terlihat sedikit ya ototnya. Sedangkan kalau yang di bawah justru sebaliknya. Ada seorang pria binaragawan yang ototnya sangat-sangat besar. Nah, untuk yang gambar di atas ini, kita sebut sebagai atrofi. Sedangkan yang di bawah kita sebut sebagai hipertrofi. Oh, itu ada typo, harusnya hipertrofi ya, bukan hipertroi. Nah, kenapa bisa yang di atas kenapa bisa yang di atas kok bisa sekecil itu? Karena misalnya kita kita sakit atau enggak kita mengalami cedera yang tidak memungkinkan kita untuk bergerak dalam waktu yang lama. Apabila otot kita tidak dipakai, kita kurang beraktivitas, maka secara otomatis lambat laun otot tersebut akan mengecil, akan mereduksi sendiri. Ukurannya akan mengecil, jumlah sel otot juga akan berkurang. Seperti itu, maka dia akan mengecil karena tidak dipakai. Sebaliknya, kalau hipertrofi, karena kita selalu pakai ototnya, karena kita memperkerjakan ototnya gitu ya, terlalu keras, dan itu diulang-ulang, maka otot secara otomatis akan mengalami penebalan sendiri. Jadi ukurannya bertambah, jumlah selnya bertambah, maka bisa seperti binaragawan ini. Seperti itu. Jadi beda ya, atrofi itu lawan dari hipertrofi. Kalau atrofi pengecilan otot, kalau hipertrofi penebalan atau peningkatan ukuran otot. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. K-nya kram. Siapa yang pernah kram di sini? Nih, buat kita yang jarang olahraga, misalnya besok tiba-tiba olahraga, tiba-tiba meskipun pemanasan dulu, tapi keesokan harinya lagi, pagi-paginya kita akan merasakan kram. Badan linu-linu, rasanya otot seperti keras. Nah, itulah yang disebut dengan kram atau kejang otot, atau bisa juga disebut dengan kontraksi otot. Gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau kita melakukan aktivitas yang berlebihan secara spontan, secara tiba-tiba. Ya, kalau misalnya ototnya sering dipakai, ya nggak bakal sih. Tapi kalau yang tiba-tiba, dia akan kaget sehingga menjadi kejang, menjadi keras, gitu, berkontraksi. Tapi ini hanya sesaat ya kalau kram. Nanti sembuh sendiri. Lalu yang terakhir. Nah, yang terakhir ada penyakit gangguan otot yang bernama tetanus. Tetanus, ini tuh kenapa sih? Ini adalah penyakit pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Akibatnya,
otot kita akan senantiasa terus-menerus berkontraksi non-stop. Kenapa bisa terjadi tetanus? Awalnya gini, misal kalian lagi ada luka, gitu ya. Misalnya nginjak paku atau nginjak beling, ada luka lah ya, terbuka kulit kita. Nah, terus kita pergi ke tempat yang kotor. Contoh gampangnya misal lagi hujan, banjir, becek, dan di daerah tersebut ada delman, misal. Yang namanya delman, itu kotoran kudanya kemana-mana. Ada yang berhasil masuk ke wadah kotorannya, ada juga yang jatuh ke jalan. Bayangkan kalau misalnya banjir, ditambah di situ ada kotoran kuda, apa yang terjadi? Dicampur, airnya menjadi kotor. Terus ada motor yang nyusul kita, nyiprat, kena kaki kita. Apa yang terjadi? Kotoran kudanya juga ikut kena kita. Maka dari itu ya, Ibu tekankan, kalau kalian pergi kemana-mana, diwajibkan setelah sampai rumah cuci tangan, pakai sabun, dan kaki juga. Dua-duanya ya, tangan dan kaki. Bukan hanya untuk menghindari virus corona saja, menghindari penyakit di saluran pencernaan saja, tapi bisa menghindari kalian dari penyakit tetanus. Seperti itu. Karena kalau tetanus itu dia masuk melalui luka pada kulit. Jadi kalau misalnya kita lewat ke tempat yang kotor dan kita ada luka sedikit, tapi bakterinya bisa masuk. Kalau bakterinya udah bisa masuk, dia menembus ke otot, dia bisa membuat otot kita terus-menerus berkontraksi. Biasanya nih, bagian tubuh kita yang berkontraksi akibat tetanus itu adalah bagian rahang bawah dan leher. Secara kalau kita bernafas kan itu kita didukung dengan gerakan rahang dan leher juga. Kalau misalnya leher dan rahangnya berkontraksi, itu akan sangat mengganggu untuk pernafasan kita. Apabila semakin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian karena kita mengalami gagal nafas. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita sudah membahas semua nama-nama penyakit yang tadi Ibu udah kasih. Ada gangguan pada tulang atau SKL Prof, ada gangguan pada sendi atau Ibu singkat dengan ART, dan yang terakhir gangguan pada otot yang Ibu singkat dengan AH. Oke, jangan sampai lupa ya. Coba Ibu mau tanya ke kalian, penyakit apa yang penderitanya memiliki kaki menyerupai huruf O atau X? Ayo, rakitis ya? Oke, lalu penyakit apa yang penderitanya memiliki bentuk tulang belakang melengkung seperti huruf S, melengkung ke samping atau ke kiri atau ke kanan? Apa itu? Skoliosis. Penyakit apa yang menyebabkan otot kita terus-menerus berkontraksi? Tetanus. Ingat ya, tetanus beda dengan kram. Kram pun beda dengan hipertrofi. Kalau kram, itu kita aktivitasnya sesaat saja. Jadi kita nggak bisa olahraga, tiba-tiba aktivitas, lalu kram. Kalau hipertrofi, misalnya nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, nge-gym terus, sering. Jadi aktivitas ototnya terus-terusan digencar gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan hipertrofi, ototnya membesar. Tapi kalau misalnya tetanus, itu karena bakteri, maksud Ibu virus, yang masuk ke tubuh melalui luka, dan menyebabkan otot kita terus-menerus berkontraksi, non-stop. Gitu. Nah, selain kita belajar tentang tulangnya, ototnya, sendinya, penyakitnya, masa sih kita nggak belajar tentang upaya menjaga kesehatannya juga? Nah, di bagian akhir ini, Ibu kasih 10 tips untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, kalian disarankan untuk melatih kekuatan otot kalian. Sering berlatih, berolahraga. Karena apa? Kalau ototnya nggak dipakai, dia akan mengecil. Gitu kan. Kalau mengecil berarti mengalami atrofi dong. Gitu. Jadi kita rutin untuk melatih otot kita supaya tetap bagus metabolismenya. Lalu yang kedua, kita juga disarankan untuk mengatur berat badan. Nih, jangan terlalu ringan, jangan juga terlalu berat. Gitu. Nanti kalian bisa cek ya di internet tentang perhitungan BMI, nanti kalian masukkan tinggi kalian, berat badan kalian, nanti dihitung apakah itu sudah ideal apa enggak. Itu kalau misalnya ideal, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, nanti kalian usahakan ya mengikuti saran-saran yang ada. Oke, lalu yang ketiga, kita juga disarankan untuk memilih sayuran dan buah-buahan yang mengandung potasium.
atau kalium seperti pisang contohnya. Nah, kenapa sih? Karena kalium itu bisa membantu kita untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Misal yang biasanya kalsiumnya diserap 100 nih, karena kita makan makanan mengandung potasium ya atau kalium, maka kalsium yang diserap bisa lebih banyak. Seperti itu. Lalu yang keempat, kita juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung polifenol atau antioksidan, ya untuk menangkal radikal bebas. Karena kalau misalnya kita meminum atau mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, kita punya proteksi lebih dalam tubuh kita supaya kita nggak gampang sakit. Karena kalau kita gampang sakit ya, itu kan bakteri masuk, virus masuk, itu kan bisa menyerang bagian apapun, bagian sistem pencernaan kita, kulit kita, paru-paru, ataupun bahkan otot dan tulang. Seperti itu. Lalu tentu saja nih yang keenam. Yang keenam, kita juga disarankan untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D per harinya. Dengan cara minum susu, mengkonsumsi telur, banyak kok. Kalian bisa cari di internet apa saja sih makanan dan minuman yang menjadi sumber kalsium dan vitamin D. Apalagi kalau kalian gak suka susu, bolehlah makan ikan bandeng, karena ikan bandeng juga punya kandungan kalsium yang tinggi. Selain mengkonsumsi makanan dan minuman, kalian juga disarankan untuk senantiasa berjemur selama 30 menit di bawah sinar matahari pagi. Kenapa 30 menit? Kenapa enggak 15 menit aja? Atau lama aja, karena setelah 30 menit tubuh kita akan mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga disarankan untuk mengkonsumsi zat besi yang bagus untuk pembentukan hormon dan jaringan ikat. Lalu kita juga disarankan untuk meningkatkan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Karena kan protein ini sifatnya untuk perombakan sel ya, untuk pembentukan sel, perombakan sel, dan lain-lain. Lalu kita juga disarankan untuk menghindari merokok, minum minuman beralkohol, dan tentunya meminum suplemen dengan kolagen. Jangan salah, kolagen itu tidak hanya bagus untuk kecantikan kita, kesehatan kulit kita, tapi juga bagus untuk mendukung struktur dan kekuatan otot dan tulang. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang gangguan pada sistem gerak, kita juga bahas tentang gimana cara menjaganya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang gerak hewan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu beri tugas seperti berikut. Ini dia tugasnya. Nah, jadi tugasnya itu adalah membuat poster yang bertema upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kalian bisa kerjakan ini di kertas HPS penuh gitu ya, dengan ya secara manual, dengan pensil warna, spidol atau apapun. Bisa juga kalian kerjakan melalui platform Canva. Kalian pernah bikin poster pakai Canva? Nah, kalau misalnya kalian bisa, boleh pakai Canva, itu lebih bagus lagi. Ini deadline-nya sampai 11 Agustus jam 8, bisa dikerjakan, dan ini tugasnya individu. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke WA Ibu. Ibu cukupkan pertemuannya sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.